Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mailina Windasari dari Prodi Manajemen Sores semester 1. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Membumikan Islam di Indonesia. Membumikan Islam di Indonesia. Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau tersebut. Bahkan dalam satu pulau saja bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Maka jalan yang terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. A. Menelusuri transformasi wahyu dan implikasinya terhadap corak keberagaman. Islam pada satu sisi dapat disebut sebagai high tradition dan pada sisi lain disebut sebagai low tradition. Dalam sebutan pertama, Islam adalah firman Tuhan yang menjelaskan syarat-syaratnya yang dimaksudkan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada sebutan kedua, low tradition, pada dataran ini, Islam yang terkandung dalam teks-teks suci bergumul dengan realitas sosial pada berbagai masyarakat yang berbeda-beda secara kultural. Ayat-ayat Tuhan yang diupload di alam ini dan membreakdown-nya menjadi sebuah pelajaran, nasihat, ketentuan, instruksi, dan informasi dari Tuhan yang berbentuk bahasa. Ketika masih dalam bentuknya yang asli, berupa alam yang terbentang, wahyu belum diidentifikasi sebagai Suhuf Al-Ula, Kitab Ibrahim, Taurat, Kitab Musa, Zabur, Kitab Dawud, Injil, Kitab Isa, atau Al-Quran Nabi Muhammad SAW. B. Alasan perbedaan ekspresi dan praktik keberagaman. Terdapat dua hal yang secara dominan mempengaruhi dinamika dan struktur sosial masyarakat, yaitu agama dan budaya lokal. Dalam masyarakat Indonesia, dua hal tersebut memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku sosial yang kemudian sering disebut sebagai jati diri orang Indonesia. Karena tersebut memamai hampir semua aspek sosial masyarakat Indonesia, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Model akulturasi budaya lokal dengan Islam ini sering dianggap sebagai penyebab munculnya karakter Islam di kalangan masyarakat Jawa. Sebagian orang bahkan menilai bahwa para wali songo sebagai ikon dai-dai awal Islam di Indonesia dianggap belum berhasil sepenuhnya untuk mengislamkan Jawa. C. Mendeskripsikan dan mengkomunikasikan pribumisasi Islam sebagai upaya membumikan Islam di Indonesia. Bukti kendornya peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara terpampang jelas di berbagai sektor kehidupan. Titiklah misalnya pada sektor pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya. Bangsa Indonesia masih terkesan mengekor pada perkembangan bangsa lain kalau tidak mau disebut tertinggal. Jelas, ini adalah deviasi dari kenyataan sejarah, sebab umat Islam pernah berjaya dan menjadi pionir dalam memajukan peradaban di masa lalu. Dalam Islam, pengertian ibadah tidak hanya dalam bentuk lahiriah, tetapi mencakup semua aktivitas kehidupan manusia yang memuat motivasi untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhirnya, peningkatan peran umat Islam Indonesia dalam pembangunan negara, pola pikir yang monolitik, yang menganggap bakti kepada negara juga merupakan perintah keislaman. Menyandingkan nilai-nilai keislaman dengan rasa cinta terhadap tanah air sudah merupakan keharusan bagi seorang Islam. Jadi, agenda utama yang harus dilakukan dalam mewujudkan kejayaan umat Islam Indonesia adalah mengubah paradigma anak bangsa dalam memandang hubungan Islam, nasionalisme, dan modernitas.
Agenda pencerahan tersebut meliputi: pertama, memahamkan bahwa perdebatan soal dasar bernegara berupa Pancasila dan UUD tahun 1945 telah usai. Melalui jalan musyawarah, para pendahulu bangsa telah mendudukan Indonesia sebagai negara berketuhanan tanpa ada sebuah agama negara. Kedua, memahami bahwa cinta tanah air sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, memahami bahwa Islam merupakan agama yang modern, dalam artian nilai-nilainya dapat menjadi pedoman hidup sepanjang waktu, seiring dengan perkembangan zaman. Keempat, memahami bahwa dengan spirit Islam dan nasionalisme, Muslim di Indonesia harus proaktif dalam membangun bangsa dan negara.